teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 1. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Halo teman-teman yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan Bunda Yus dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 6 tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema yang akan kita bahas adalah subtema keempat tentang bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Apa itu kalimat pemberitahuan? Yuk kita belajar sama-sama. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Memberitahukan artinya menyampaikan atau memberi informasi tentang sesuatu. Nah, ciri kalimat pemberitahuan biasanya terdiri dari satu kalimat. Lalu setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Ya. Contoh kalimat pemberitahuan. Nah, ini ada teks cerita. Nanti kita cari kalimat pemberitahuannya yang mana. Kita baca dulu sama-sama teks ceritanya. Namaku Dani. Aku bersekolah di SD Tunas Bangsa. Setiap hari Jumat, guru dan siswa bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang membersihkan kaca, menyapu halaman, mengepel lantai, dan menyiram tanaman. Sekolahku menjadi bersih dan asri. Aku pun nyaman belajar. Nah, teman-teman, dari teks kalimat ini kita akan mencari mana kalimat pemberitahuannya. Ingat, ciri kalimat pemberitahuan terdiri dari satu kalimat dan selalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, contoh kalimat pemberitahuan pada teks ini yang pertama adalah namaku Dani. Berarti Dani sedang memberi tahu kita tentang namanya. Lalu yang kedua, aku bersekolah di SD Tunas Bangsa. Kalimat pemberitahuan ini memberitahukan kepada kita bahwa Dani sekolahnya di SD Tunas Bangsa. Setiap hari Jumat, guru dan siswa bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, Dani memberitahu kepada kita bahwa di sekolahnya itu setiap hari Jumat, guru dan siswa bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Lalu ada yang membersihkan kaca, menyapu halaman, mengepel lantai, dan menyiram tanaman. Ini juga adalah kalimat pemberitahuan yang disampaikan oleh Dani bahwa di sekolahnya ketika bekerja bakti ada yang membersihkan kaca, menyapu halaman, mengepel lantai, dan menyiram tanaman. Sekolahku menjadi bersih dan asri. Ya, lalu aku pun nyaman belajar. Ini semua dalam teks cerita merupakan kalimat pemberitahuan yang disampaikan oleh Dani. Nah, contoh kalimat pemberitahuan. Lihat gambar ini teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang teman-teman ingin beritahukan kepada orang lain? Atau apa yang teman-teman ingin sampaikan kepada orang lain dari gambar ini? Taman itu sangat indah. Betul ya. Taman itu sangat bersih. Betul. Taman itu sangat asri. Ya, apa itu asri? Asri itu nampak terlihat hijau karena banyak pohon-pohonan dan rerumputan dan tanaman hijau. Berikutnya kita lihat gambar yang ini. Apa yang dilakukan Siti? Siti menyiram bunga. Itu contoh kalimat pemberitahuan sesuai gambar ini. Atau bisa juga kita sampaikan bunga Siti sangat subur. Atau bunga Siti indah. Berikutnya, bagaimana cara menentukan kalimat pemberitahuan? Kita baca dulu kalimat yang ada. Siapa yang menanam bunga? Apakah ini kalimat pemberitahuan?
Bukan, ini adalah kalimat pertanyaan. Lani menyimpan tas di rak. Apakah ini kalimat pemberitahuan? Iya, betul. Karena Lani memberitahukan kepada kita bahwa dia menyimpan tasnya di rak. Halo, apa kabar? Apakah ini kalimat pemberitahuan? Bukan. Nah, Nina sedang tidur siang. Apakah ini kalimat pemberitahuan? Iya, betul sekali. Nah, berikutnya dalam setiap kalimat biasanya ada kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu ingat teman-teman apa itu? Iya, kalimat jawaban atas kalimat itu sendiri. Kalimat misalnya kali ini kita bahas kalimat pemberitahuan. Berarti kalimat tanggapannya adalah jawaban terhadap kalimat pemberitahuan. Nah, bagaimana menentukan jawabannya? Tanggapan atas kalimat pemberitahuan biasanya berisi kalimat ajakan, kalimat pujian, atau kalimat tanya, dan kalimat yang menyatakan setuju nggak dengan kalimat pemberitahuan itu. Tanggapan untuk kalimat pemberitahuan. 1, kita lihat contohnya ya. Lingkungan kotor menyebabkan penyakit. Tanggapannya adalah, ayo kita jaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, berolahraga menyehatkan tubuh. Tanggapannya, saya senang berolahraga. Lalu yang ketiga, pepohonan membuat udara jadi sejuk. Betul nggak teman-teman? Udara sejuk terasa nyaman. Nah, bagaimana menentukan kalimat tanggapan atas kalimat pemberitahuan? Besok aku akan ikut menanam pohon, Lan. Menurut teman-teman, Lani jawab apa ya? Wah, pasti menyenangkan menanam pohon bersama. Lalu Nina menyatakan, ayo kamu ikut juga. Tentu saja aku juga mau ikut. Aku senang ikut menanam pohon. Lingkungan kita akan menjadi sejuk dan asri jika banyak pepohonan. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi kalimat pemberitahuan. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Selamat belajar di rumah. Aturan menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita akan mengenal bersama tentang aturan. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Aturan dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Jika tidak ada aturan, hidup akan menjadi kacau. Dengan mematuhi aturan, dapat melatih diri kita untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, menyapu lantai, mengepel lantai, merapikan mainan, menyiram toilet setelah digunakan, membersihkan perabotan dan pajangan rumah, membersihkan kaca jendela. Selanjutnya, aturan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Yang pertama, menyapu dan mengumpulkan sampah. Kedua, menyapu dan mengumpulkan daun-daun kering. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, aturan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, menyapu halaman dan ruang kelas. Kedua, mengumpulkan sampah di lapangan sekolah. Ketiga, merawat tanaman sekolah. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, tuliskan aturan menjaga kebersihan di tempat berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini.
ada gambar sebuah ruangan kelas. Nah, aturannya yang pertama, jangan meninggalkan sampah di laci meja. Kedua, bersihkan kelas setiap hari. Dan yang ketiga, bersihkan papan tulis. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar ruangan perpustakaan. Aturan apa saja yang ada di perpustakaan? Yang pertama, jangan membawa makanan dan minuman ke perpustakaan. Kedua, tidak merusak buku. Dan yang ketiga, letakkan kembali buku pada tempatnya. Terakhir, perhatikan gambar toilet atau kamar mandi berikut ini. Aturannya yang pertama, siramlah setelah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah sampai bersih. Menghitung banyak suatu kumpulan objek. Objek yang dapat digunakan adalah yang pertama, bentuk bangun datar, kedua, bentuk bangun ruang, ketiga, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan yang keempat, benda-benda lain. Yang pertama, perhatikan gambar bangun ruang bola berikut ini. Pertanyaannya, berapa jumlah bangun ruang di bawah ini? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Jadi, jumlah bangun ruang ada 44. Selanjutnya, buatlah bentuk bintang sebanyak 47 gambar. Kita diminta untuk membuat gambar bintang sebanyak 47 gambar. Sekarang kita akan membuat gambar bintang sambil menghitung jumlah bintangnya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar telur, buku, dan juga lambang bilangan 49 dan 58. Pertanyaannya, pasangkan gambar dengan bilangan yang sesuai. Teman-teman, kita perhatikan ke gambar telur. Pada gambar telur, dalam satu tempat telur yang Bunda beri lingkaran berwarna merah, terdapat 10 biji telur atau 10 buah telur. Jadi, masing-masing tempat telur berjumlah 10. Kita hitung bersama-sama ya. 10, 20, 30, 40, 50. Pada gambar telur yang berjumlah satuan sebanyak 8 telur. Dan pada gambar buku, dalam satu susunan atau dalam satu tumpukan buku, terdapat 10 buah buku. Kita hitung lagi bersama-sama berapa jumlah tumpukan pada buku. 10, 20, 30, 40. Dan jumlah buku yang bergambar satuan ada 9 buah buku. Jika kita perhatikan bersama, pada gambar telur berjumlah 58. Jadi, kita pasangkan dengan menarik garis dari gambar telur ke lambang bilangan 58. Dan untuk gambar buku berjumlah 49. Jadi, kita pasangkan dengan menarik garis ke angka atau ke lambang bilangan 49. Selanjutnya, ada 3 gambar. Gambar pertama ada gambar pensil, penghapus, dan wortel. Dan juga perhatikan ketiga lambang bilangan berikut. 57, 83, dan 92. Dan juga perhatikan nama bilangan berikut ini. 83, 92, 57. Pertanyaannya, pasangkan gambar, lambang, dan nama bilangan yang tepat. Kita ke gambar pensil. Pada gambar pensil berjumlah 57. Dan pada gambar penghapus berjumlah 92. Dan di gambar wortel berjumlah 83. Jadi, untuk gambar pensil kita pasangkan dengan lambang bilangan 57 dan juga nama bilangan 57 yang berada di kotak ketiga. Selanjutnya, gambar penghapus yang berjumlah 92, kita menarik garis ke lambang bilangan 92. Dan dari lambang bilangan 92, kita tarik garis ke kotak kedua dengan nama bilangan 92. Dan yang terakhir pada gambar wortel berjumlah 83. Kita tarik garis ke lambang bilangan 83 dan kita pasangkan lambang bilangan ke nama bilangan 83 yang berada di kotak 1.
Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Yus dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran SBDP. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bahan alam untuk berkarya. Ini adalah gambar karya yang menggunakan hiasan dari bulu ayam. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar jenis bahan alam yang digunakan untuk berkarya ya. Biasanya kita belajar tentang daun, terus ada ranting kering, terus ada tanah liat. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bulu ayam. Kok bulu ayam merupakan bahan alam? Iya, karena bulu ayam berasal dari ayam. Nah, kalian lihat ini adalah ayam jago. Ya, lihat bulunya sangat indah, berwarna-warni ya. Nah, kalau bulunya misalnya diambil satu, jadinya seperti ini pada gambar yang di samping. Kali ini kita akan membahas karya kerajinan dari bulu ayam. Contoh karya dari bulu ayam. Yang pertama ada pensil hias. Nah, kalian semua memiliki pensil kan? Pensil kalian itu bisa dihias menggunakan bulu ayam. Lalu, contoh karya dari bulu alam yang lain adalah topi hias. Topi yang ada di samping ini merupakan topi yang dihias dari bulu ayam. Lalu contoh karya yang lain adalah kemoceng. Apa? Kemoceng. Ya, kemoceng ini biasanya ada di setiap rumah, digunakan untuk membersihkan debu yang ada di meja ya atau ada di rak-rak. Nah, teman-teman, yang berikutnya contoh karya dari bulu ayam yaitu topeng hias. Ya, siapa yang suka pakai topeng? Ya, topeng kali ini yang akan kita gunakan adalah topeng mata. Bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Coba kita belajar sama-sama ya. Cara membuat topeng hias dari bulu ayam. Yang pertama, teman-teman harus membuat pola topengnya dulu. Pola topeng kali ini karena kita buatnya topeng mata, jadi khusus untuk menutupi daerah mata. Setelah kalian buat polanya, gunting polanya menurut garisnya, garis yang ada di pinggirnya. Berikutnya, setelah kalian menggunting, lalu olesi permukaan topeng dengan lem. Permukaan itu bagian depan ya, permukaan topeng dengan lem lalu ditaburi dengan bubuk glitter. Bubuk glitter. Nah, bubuk glitter apakah anak-anak Bunda sudah tahu? Ya, bubuk hias yang kecil-kecil. Berikutnya, jika sudah tempel bulu ayam pada ujung topeng, kalian bisa perhatikan, lalu tempel sumpit di sisi sebelahnya lagi belakang topeng. Nah, topeng hiasmu sudah jadi dan siap untuk digunakan. Ini adalah contoh karya hias dari bulu ayam. Nah, itu tadi pembelajaran tematik muatan SBDP. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Teman-teman ingat ya, untuk selalu menjaga kesehatan, supaya tidak mudah sakit, oke? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.